Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Putri Pangestu dengan NIM 2102016. Saya dari program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah AF Fahrudin. Di sini saya akan membawakan presentasi yang berjudul mereview Jurnal International Management Rantai Pasok atau SCM, Supply Chain Management. Video ini dibuat untuk bertujuan menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Rantai Pasok atau SCM yang diberikan oleh Bapak Nurfison STMT. Yang pertama adalah, secara umum, supply chain management adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan aktivasi produk. Dari setiap kegiatan yang telah dijalankan, tentu saja menggunakan strategi biaya yang berbasis efisien, terkontrol, dan mampu meningkatkan keuntungan. Tujuan dari supply chain management adalah mengatur dan mengelola antara penawaran dan permintaan dengan baik. Jika mampu melakukannya, sebenarnya tidak akan ada masalah-masalah yang muncul. Yang pertama, jurnal 1 yang berjudul Kolaborasi Jaringan Horizontal oleh Usaha Wirausaha. Perspektif keuangan rantai pasok. Yang akan kita bahas yaitu informasi jurnal, gambaran isi jurnal, ide dan gagasan, serta kesimpulan. Jadi, jurnal ini berjudul Kolaborasi Jaringan Horizontal oleh Usaha Wirausaha, Perspektif Keuangan Rantai Pasok. Jurnal ini bervolume 30 nomor 3 tahun 2023 dengan halaman 523 sampai 545. Penulisnya ialah Alexandra Cozalin, Mario Calabrese, Paula, dan Enrico. Selanjutnya yaitu informasi dari jurnal. Yang pertama ada kesenjangan dalam literatur yang ada tentang pembiayaan rantai pasok atau SCF. Untuk UKM dapat dirangkum sebagai berikut. Kurangnya penelitian empiris, literatur tentang SCF cenderung bersifat konseptual dengan wawasan empiris yang terbatas. Kurangnya kerangka kerja holistik dan pemahaman umum tentang adopsi SCF. Yang kedua, UKM dapat secara aktif berkontribusi dalam pengembangan implementasi keuangan rantai pasok mereka sendiri melalui strategi berikut. Membangun hubungan yang kuat dengan mitra rantai pasokan. UKM dapat secara aktif terlibat dalam mitra rantai pasok mereka dan membina hubungan yang kuat berdasarkan kepercayaan dan kolaborasi. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menerapkan solusi keuangan rantai pasokan. Yang ketiga, kolaborasi jaringan horizontal memiliki beberapa manfaat bagi UKM dalam konteks keuangan rantai pasokan, seperti yang dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Colorin et al. Tahun 2022. Ialah manfaatnya ada antara lain adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu gambaran dari isi jurnal. Makalah ini membahas tentang kolaborasi jaringan horizontal antara usaha kecil dan menengah UKM dalam konteks pembiayaan rantai pasok supply chain finance atau SCF. Studi ini mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur SCF dan mengadopsi pendekatan penelitian tindakan. Analisis empiris dilakukan berdasarkan studi kasus proyek kolaborasi horizontal antara UKM industri Win Italia dan rantai pasok mereka. Temuan studi ini menunjukkan bahwa UKM dapat memainkan peran aktif dalam mengembangkan jaringan kolaboratif mereka dengan memanfaatkan perspektif SCF. Kolaborasi jaringan horizontal dapat membantu UKM dalam mempertahankan pengembangan mereka dalam persaingan yang sebenarnya. Selanjutnya ialah ide dan gagasan. Dalam penelitian ini, ide dan gagasan yang muncul adalah pentingnya kolaborasi jaringan horizontal antara UKM dalam konteks pembiayaan rantai pasok. Studi ini menunjukkan bahwa kolaborasi ini dapat membantu UKM dalam mempertahankan pengembangan mereka
dalam persaingan yang sebenarnya. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur SCF dan mengusungkan area penelitian baru yang layak untuk diselidiki lebih lanjut seperti perspektif pengembangan UKM, desain pengaturan organisasi, dan kesepakatan jaringan horizontal. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini ialah menunjukkan bahwa kolaborasi jaringan horizontal dapat membantu UKM dalam mempertahankan pengembangan mereka dalam persaingan yang sebenarnya. Dengan memanfaatkan perspektif SCF, UKM dapat memainkan peran aktif dalam mengembangkan jaringan kolaboratif mereka. Kolaboratif ini juga dapat membantu UKM dalam mengoptimalkan arus keuangan dan pengelolaan stok dengan lebih baik di sepanjang rantai pasok. Slide selanjutnya adalah jurnal kedua yang berjudul Peran Pelayanan Pengetahuan Digital dalam Manajemen Rantai Pasokan. Yang akan kita bahas adalah informasi jurnal, gambaran isi jurnal, ide dan gagasan, serta kesimpulan. Oke, untuk judul Peran Pelayanan Pengetahuan Digital dalam Manajemen Rantai Pasokan. Volumenya adalah volume 53 nomor 5/6 tahun 2023, halaman 589 sampai 611. Emerald Publishing Limited. Penulisnya adalah Lucia Pizzicini, Valerio Temperini, Federica Caboni, dan Armando Papa. Yang pertama ialah informasi jurnal. Servitisasi pengetahuan digital berkontribusi pada inovasi model bisnis dalam manajemen rantai pasokan dengan memanfaatkan teknologi dan pengetahuan digital untuk mengubah model bisnis tradisional yang berpusat pada produk menjadi model bisnis yang berorientasi menciptakan proposisi nilai baru, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan membedakan diri mereka di pasar. Secara keseluruhan, digital knowledge servitization mendorong inovasi model bisnis dalam manajemen rantai pasokan dengan memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan era digital, menciptakan aliran pendapatan baru, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan membangun hubungan kolaboratif dengan para pemangku kepentingan. Yang kedua ialah gambaran jurnal. Isi dari jurnal ini adalah tentang peran digital knowledge servitization dalam inovasi model bisnis dalam manajemen rantai pasok. Jurnal ini membahas konsep servitisasi digital pengetahuan terhadap rantai pasok, dan implikasi teoritis dan praktisnya. Jurnal ini juga membahas pentingnya manajemen pengetahuan dan digitalisasi dalam menghadapi transformasi digital industri. Selanjutnya, ide dan gagasan. Gagasan utama dari jurnal ini adalah bahwa digital knowledge servitization memiliki peran penting dalam inovasi model bisnis dalam manajemen rantai pasokan. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengetahuan dalam ekosistem layanan dan munculnya konsep servitisasi pengetahuan digital. Jurnal ini juga menekankan pentingnya manajemen pengetahuan dan digitalisasi dalam menghadapi transformasi digital industri. Selain itu, jurnal ini juga membahas tentang integrasi servitisasi, inovasi terbuka, dan teknologi digital dalam sistem servitisasi pengetahuan digital. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa digital knowledge servitization memiliki kontribusi yang signifikan terhadap inovasi modern bisnis dalam manajemen rantai pasokan. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengetahuan dalam ekosistem layanan dan munculnya konsep servitisasi pengetahuan digital. Dalam konteks servitisasi pengetahuan digital, inovasi, pengetahuan, dan hubungan menjadi pilar teoritis yang penting.
Fleksibilitas rantai pasokan dan ambidextralitas organisasi juga penting dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang konteks. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.